Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Wa ba'da, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu yang saya hormati, pertama-tama marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama nggih. Allah begitu maha baiknya, maha kasih, maha sayang kepada kita, sehingga nuwun sewu kita yang masih sering salah, khilaf dan banyak dosa ini masih diberi kesehatan dan diberi tetapnya iman. Amin. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita dikasih oleh Allah husnul khotimah. Amin. Amin. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kalau tidak salah seminggu lagi itu Hijriah, tahun baru Hijriah. Ya. Nggih, tanggal 44 ya. Nggih, tanggal setunggal. Nggih, leres. Pas pun tanggal pinten? 21 minggu. 21 Nggih. 21 30 Nah, sekarang itu kan tahun 1441 nggih. Nah, hijrah itu kan dari Mekah ke Madinah. Bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, pada malam hari ini saya akan mencoba mengisahkan kisah itu, tapi tidak detail. Yang coba saya detailkan malah beberapa hal yang jarang dibahas orang, umpamanya Rasulullah SAW hijrah itu berat nopo ringan? Berat, sampai masuk ke dalam gua nggih, dikejar-kejar masuk ke dalam gua. Kalau tidak salah Madinah itu kan di sebelah selatannya Mekah. Waktu berangkatnya untuk mengecoh pengejarnya itu Rasulullah ke utara, padahal Madinah harusnya ke selatan. Beberapa hari sebelum Hijriah itu sudah dipersiapkan untanya. Nah, untanya itu bahasa Indonesia dirawat. Nggih, sapinya itu dirawat oleh anaknya sahabat Abu Bakar. Nah, sahabat Abu Bakar sendiri itu anaknya diwanti-wanti jangan sampai orang lain tahu. Padahal Bapak dan Ibu, Rasulullah itu kan minta kepada Allah, ya Allah belalah bulan terbelah loh. Nggih. Nggih. Ya, sebetulnya Isra Mi'raj aja kan Rasulullah itu kan dari Mekah sampai ke Palestina. Habis itu ke Sidratul Muntaha niku saged to. Dikersakaken Gusti Allah ngoten. Kok Rasulullah mboten dikersakaken mak celing dari Mekah ke Madinah. Berhari-hari. Nah, nggih, bahkan berhari-hari niku dikejar-kejar. Bapak Ibu yang saya hormati, ini menjadi pelajaran buat kita, umatnya ini. Tidak ada yang instan di dunia ini. Yang instan itu pasti akan mengakibatkan sesuatu yang kurang baik biasanya. Yang instan itu umpamanya hutang itu instan betul. Hutang itu instan. Yang instan lagi itu saya mau ujian, saya cari bocoran soal. Nah, ini instan. Nah, Islam Rasulullah SAW dengan hijrahnya itu pun mengajarkan kepada kita bahwa hidup itu tidak ada yang instan. Bahkan kita mengalaminya semuanya. Untuk bisa naik sepeda itu tidak langsung tiba-tiba kita naik sepeda bisa.
kita bisa jalan pun, jalan kaki, ting, 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 ting. Itu saja kita tiga tangi ibaratnya melalui tahapan-tahapan. Nah, Allah itu, bagaimana yang saya baca dan saya pahami dari pengalaman-pengalaman saya, mbok menawa pengalaman jenengan lebih lengkap ya. Tapi ini pengalaman saya ngeten iki. Apa-apa Bapak Ibu yang saya hormati, kejadian-kejadian di dalam kehidupan kita itu adalah sebuah pembelajaran buat kita. Pembelajaran itu biar apa? Biar lebih pandai, biar lebih nek pun pandai nopo, agar kita tidak terus salah, ngoten. Intinya kita bisa menjadi lebih pandai. Contoh, pada waktu kita kecil, kita itu tahu bahwa kalau kita main api itu pasti panas. Tapi sebelum kita sadar bahwa api itu panas, kita kan pingin sekali untuk itu. Dikasih tahu lah oleh orang tua kita bahwa itu berbahaya dan nggak boleh disentuh. Nah, di kehidupan kita niku ada hal-hal yang kalau kita lakukan sebetulnya kita sudah dikasih tahu. Yang ngasih tahu itu adalah diri kita sendiri yang itu diilhamkan oleh Allah. Itu setiap orang pasti tahu. Karena di dalam diri manusia itu ada yang namanya fitrah. Lah fitrah niku lho sing nek bahasa Jawa niki nyuwun sewu nggih Jawa kula Jawa sasaeng Jawa. Nyerondol. Jadi fitrah kita itu kalau kita itu mau berbuat salah pasti nyerondol. Jangan gitu. Nah, itu fitrah itulah yang oleh Rasulullah disebut bahwa anak kecil itu kalau lahir dalam keadaan fitrah. Nah, fitrah itu yang sering protes. Tapi kalau fitrah itu sering diabaikan, maka lambat laun suaranya tidak terdengar lagi, bahkan kita abaikan. Sering ngoten. Nah, di antara yang sering diilhamkan oleh Allah kepada kita itu adalah kalau kita melakukan yang namanya sesuatu yang itu sangat bertentangan dengan fitrah itu adalah bergantung atau bergantung kepada selain Allah atau doa kepada selain Allah. Itu pasti nyerondolnya kuat. Jangan sampai sing namine nek akhir ini kalau Pak musyrik nih kalau sing disebut musyrik, kafir, syirik. Nah, contoh yang lebih setiap hari kita lalui. Saat kita itu punya hutang, lalu punya uang, hati kita itu pengen nyaur betul. Iya. Jelas. Itu rondolan niku ngoten niku. Dul nyaur dhisik. Sik to. Kae lho ana emas 2 gram api ya ngono kan kadang ya. Api bentuke. Nah, niku pasti. Nah, Bapak Ibu, pelajaran yang seperti itu kalau kita sering abaikan nanti akan menjadi tertutup, dan saat tertutup maka tidak terdengar lagi. Nah, Bapak Ibu, orang-orang yang mampu memperhatikan itu, fitrah itu bagaimana nyerondol-nyerondolnya tadi, nah, maka akan semakin peka. Bahkan kepekaannya itu apa sih? Sakedari netron. Sakedari netron. Oh, sanes banter ya. Jadi kepekaan terhadap suasana lingkungan niku peka sekali ngoten. Peka itu sampai-sampai nggih. Wah, ini kok
biasanya anginnya kok ora kaya biasanya. Ini kok gejala angin ini kok enggak seperti biasanya. Nggih, leres ketajaman nggih ngatek. Dan itu Bapak Ibu orang Jawa zaman dulu. Nek sekarang kula mboten tak ngertos. Niku emat banget niku terus. Emat banget. Emat niku teliti untuk hal-hal seperti itu. Sampai muncullah unen-unen, bukan unen-unen nggih. Niku pelajaran yang sangat berharga nggih. Seperti kalau orang-orang tua kita dulu, mbah-mbah kita itu napa meniku mengkantasi alhamdulillah. Leres mboten? Habis mau keserempet mobil niku lho. Sepedahe pun roboh, mungkin juga lecet-lecet. Itu tasih alhamdulillah. Nah, iku karena syukurnya. Niku karena sebetulnya orang tua kita dulu itu emat dengan hal-hal seperti itu. Nah, yang saya maksud pelajaran-pelajaran di dalam setiap kehidupan kita itu seperti orang tua kita dahulu sampai menemukan ojo dume sing tergantung sing ngecat lombok ngoten-ngoten niku lho Pak Bu. Niku kan tenanan. Nggih kan? Kalau kita bicara semua tergantung yang mengecat lombok niku bener apa salah? Niku bener. Sing ngecat lombok sinten Gusti Allah ta? Nah nggih. Sakniki napa sing diri kita niku mboten atas kuasa Allah. Tidak ada satupun. Loh Pak, nyatanya saya itu kalau tadi itu di rumah, saya itu mau ke masjid, saya berangkat sendiri. Sekarang pertanyaannya, apakah setiap orang yang ingin ke masjid pasti sampai ke masjid? Belum tentu. Nah, ini kuasa-kuasa Allah. Lah, seringkali kita itu merasa mampu karena keinginan kita itu dikabulkan oleh Allah. Gitu. Ayo nang masjid, sikil berangkat ke masjid. Seakan-akan itu kehendaknya kita. Kita itu berkehendak yang mengabulkan keputusan akhir itu Gusti Allah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, contoh dari hijrah Rasulullah bahwa tidak ada yang instan itu tadi adalah sebuah pelajaran dari kisah hijrahnya Rasulullah. Sekarang kita pribadi masing-masing yang ada sudah punya anak, yang sudah punya cucu pun nggadahi rumusan pelajaran pinten. Pun pinten, Mbak? Kathah. Cuma kalau ingin diucapkan itu angel. Karena niku enten hubungane nggih. Enten rasa barang, maka sulit diucapkan. Nggih. Contoh, saya itu kalau ini saya niku rekaan nggih, bukan saya maksudnya. Saya itu kalau bekerja keras, saya belum tentu mendapatkan hasil dari apa yang kita kerjakan itu. Maksudnya saya punya sawah, saya kerja keras ke sawah itu. Apa pasti kita akan dapat uang, dapat rezeki dari sawah itu? Belum tentu. Padahal Allah itu pun ngeten iki, tidak ada yang sia-sia yang dilakukan manusia itu. Nek kerja keras pasti akan dikasih. Di antara pelajarannya adalah belum tentu kita itu memperoleh rezeki dari apa yang kita tangani dengan sebaik-baiknya. Tapi bisa jadi Allah ngasih dari jalan lainnya. Berarti kerja keras itu untuk apa? Kerja keras itu adalah untuk nderek dawuhe Gusti Allah.
Dawuh sing putih. Nah, Nabi Daud itu diperintahkan oleh Allah di salah satu ayatnya, wahai Daud, bekerjalah untuk mensyukuri hidup. Jadi hidup yang diberikan Allah itu syukuri dengan bekerja keras. Jadi bekerja keras itu dalam rangka nderek dawuhe Gusti Allah, bukan penentu untuk mendapatkan rezeki. Rezeki pun enten sing kalau itu salah, pasti orang mudah mengeluh. Saya itu sudah kerja keras mulai pagi, harusnya masuk jam 8, saya masuk jam 6, pulang harusnya jam 4, saya mau pulang jam 8. Kok masih dikasih begini? Nah, itu biasanya orang yang mengandalkan kerja kerasnya berhubungan dengan rezeki. Jadi saya karena memang harus melakukan amanah kewajiban, maka saya kerja keras. Rezeki pun enten sing ngatur. Niku uangnya. Karena sok kita itu hari-harinya itu ya begitu kita jualan kita dapat uang. Kita jualan dapat uang, bekerja dapat uang. Tapi apakah nek dilanjutaken malih untuk meyakinkan kita semuanya? Apakah setiap uang itu nilainya sama antara satu dengan orang yang lain? Apakah uang itu betul-betul rezeki bagi kita? Nun sewu. Pernah dapat uang 1 juta umpamanya, lalu kemudian di duit sik rong dina kok wis entek. Pernah tau ngoten-ngoten iki? Pernah juga mboten. Nun sewu niku dijawab teng diri sendiri. Begitu uangnya banyak malah loro-loro. Bingung. Nggo nang rumah sakit. Umpamane ngoten niku. Itu Bapak-bapak, itu pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Allah agar kita itu lebih bergantung pada Allah, bukan bergantung pada selain Allah. Jenengan Pak Dasiman mungkin ngerti cerita saya, mungkin juga tidak. Jadi saya haji itu tahun 2012 Bapak Ibu. Tapi saya waktu haji tahun 2012 sini itu sudah berangkat semua. Bahkan saya ikut nganter Pak Misbah ke Stengan. Itu saya belum tahu mau berangkat atau tidak. Ujuk-ujuk saya ditelepon. Anu kan berangkat. Gitu. Nah, pada waktu itu saya paspor saja tidak punya. Paspor saya tidak punya. Nah kebetulan uang yang mboten ada. Harus punya paspor haji itu. Saya hajinya kan dibiayai oleh kerjasama antara Indonesia, kedutaan Indonesia dengan kedutaan Arab Saudi. Itu bahasanya nggih tamune kerajaan. Niku sak dunya niku 1.500. Nah, saya yang salah satu dari Indonesia. Nah, kan mboten siap napa-napa. Wah, bikin paspor pun mboten enggak ada duit. Nggih, enten itu akhirnya berangkat nggih. Itu sudah terselesaikan semuanya. Akhirnya berangkat. Tapi pelajaran apa yang saya bisa ambil Bapak Ibu? Seakan-akan Tuhan Allah itu ingin mempelajari saya. Kowe haji itu bukan karena kowe kumpul-kumpul duit loh. Nah, gitu ini. Itu karena kehendakku. Kehendak Allah. Makanya itu pelajaran-pelajaran yang besar bagi diri saya. Setiap orang pasti pernah mengalami hal-hal seperti itu. Untuk apa? Untuk diajak oleh Allah untuk menggantung kepada Allah. Pak Lukman bala-bali kok gantung wae. Gantung nang Gusti Allah niku dalile pundi? Dalile niki. Namine orang muslim, wong Islam nggih. Muslimah berarti muslim putri, nggih. Muslim niku artinya pasrah manut kepada Allah. Maka sejatinya orang yang berislam itu kalau sudah mampu menaruh dirinya betul-betul pasrah datang Gusti Allah.
Lho Pak, nek loro enggak berobat ya tetep loro Pak. Nah, niku seperti kerja keras tadi. Ya, seperti kerja keras tadi itu. Berobat itu perintah Allah, tapi bukan karena obat, bukan karena dokter itu Anda sembuh. Ya. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Wong nyatanya kok ngeten. Sama-sama sakit, dokternya sama, yang satu sembuh, yang satu tidak. Kalau dokter dan obat yang menyembuhkan, pasti di rumah sakit tidak ada yang namanya kamar mayat. Gitu. Terus gitu. Kalau dokter atau obat yang menyembuhkan, di rumah sakit tidak ada kamar mayat. Pasti balik sehat. Itu bukti-bukti bahwa Allah lah yang menentukan segalanya. Nah, hal yang lain, saya ingin menceritakan betapa pelajaran-pelajaran itu pasti mengarah ke sana. Seseorang, ini pun pernah kalau ceritakan, mungkin ya mudah-mudahan jenengan lupa, jadi tetap ada. Kalau kita makan dan minum, kekuasaan kita sampai di mana, Bapak? Kekuasaan kita terhadap makanan dan minuman kita sampai pundi? Segini? Ya cuma segini toh. Udah masuk sini tuh mau ngatur mboten saged. Dicekel. Ini sik. Mboten saged. sampai tenggorokan. Itu artinya diri kita itu tidak berkuasa terhadap diri kita. Kita mencari ilmu, kita bekerja, kita berobat tadi itu adalah karena perintah Allah seperti itu. Bukan karena kita ingin menguasai diri kita, bukan. Tapi itu perintah Allah. Nah Pak, perintah Allah itu kan ibadah sak kata-katai. Nah, berarti tidurnya harus sedikit. Boten ya. Karena orang itu tipenya masing-masing. Mungkin di antara jenengan ada yang cukup tidur 3 jam. Tapi ada orang kalau belajar tidur 5 jam sehari ini betul cukup, pasti flu. Akhirnya kan ngoten. Nah, berarti dia harus menjaga kesehatannya. Menjaga kesehatan tubuh yang dikaruniakan Allah juga itu adalah perintah Allah. Bukan karena ingin enak-enakan tidur. Nah, kalau kita memahami itu semuanya ternyata itu semua adalah perintah Allah. Berarti setiap tidak ada waktu yang tidak atas perintah Allah. Berarti kita ibadah terus. Wah tidur, perintah Gusti Allah. Wah nonton TV perintah Gusti Allah mboten. Tergantung yang dilihat dan niat kita. Walaupun yang dilihat itu pengajian di TV umpamanya, tapi niatnya adalah pengajian ini wong kae biasae salah-salah. Engko tak sebar-sebarke salah. Leres napa bener? Leres napa? Salah. Salah toh berarti saat nonton TV itu niatnya sudah salah. Nah, kalau ingin baik berarti niatnya baik. Saya nonton TV untuk melihat berita. Mengapa saya melihat berita? Karena berita itu adalah juga memperluas cara berpikir saya. Saya pedagang, saya petani, maka saya harus tahu harga pupuk. Harga itu saya harus tahu, maka saya nonton TV. Dulu Bapak Ibu saya ingat sekali kalau pagi itu di radio ada siaran Bangun desa. sanes beritanya tadi gitu. Harga cabai di pasar. Ini nggih teng berita ngoten iki nggih kula sak merunakaken. Wah, saya mikir ngeten. Wah, enak ya. Berarti kalau kita bisa ngambil di sana bawa ke sini mesti untung itu. Nah, pola berpikir kita itu seperti itu. Selalu ingin mengambil untung. Padahal Bapak Ibu, keuntungan-keuntungan seperti itu kalaulah mboten landasan bergeraknya itu bukan lillahi ta'ala nanti jadi salah. Salah walaupun salah cilik nih Bapak Ibu. Salah cilik niku sing salah gede niku musyrik,
kafir itu salah gede nggih. Nah, ngoten-ngoten niku sik salah tapi cilik. Cilik tapi nggih kan pun sepuh nek sepuh mboten ditandani kapan malih. Kula nggih pun pote lho, Pak. Pote kula ben tenang. Meskipun dereng mutu berarti tidak bermutu. Dereng mutu. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, coba cari kaitannya sesuatu itu selalu dengan perintah Allah yang kita kerjakan. Tidur, bekerja, ke sawah, apalagi ke masjid, mesti perintah Allah. Ya, kayak gitu. Sehingga kita itu lebih berkualitas. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, niki menariknya ngeten niki. Kualitas niku biasa mboten ketok. Kualitas itu loh. Kualitas yang saya ceritakan tadi. Orang semakin bergantung kepada Allah, imannya semakin kuat, itu mboten ketok. Napa maknanya? Kok tidak kelihatan seperti itu? Agar tidak menjadi kesombongan baru. Agar tidak menjadi riya, tidak menjadi ujub, apa malah sum'ah dan lain-lain. Nek unen Jawa, ini Jawa apa mboten nggih? Semakin berisi padi semakin menunduk. Niku Jawa apa Indonesia? Pari semakin berisi, semakin menunduk. Nah, semakin mboten ketok to. Dan itu benar Bapak Ibu. Kok benar ngeten? Saya itu ketemu orang yang saya nilai solih gitu nggih. Solih gitu. Ternyata setelah saya cross check Bapak Ibu, antar seorang orang solih itu sama. Semakin orang itu solih, semakin merasa banyak yang belum pas dilakukan. Ini kok seperti padi ini merunduk. Contoh. Saat orang itu mengerti bahwa sholat itu harusnya khusyuk, kok dia tidak khusyuk, maka dia merasa bersalah kan? Ya. Nah, saat merasa bersalah dia semakin, wah aku akeh salah mboten saged sombong tapi menunduk. Contoh satu. Contoh yang kedua. Kalau seseorang itu menyembah Gusti Allah, berarti awak dhewe namine kawula. Kalau bahasa Indonesia itu adalah Tuhan, ini adalah hamba. Saya adalah hamba dan Allah adalah Tuhan. Hamba niku kawula. Berarti semakin baik seorang kawula itu berarti semakin baik kekawulaannya nggih. Semakin niki ilustrasi nih Sri Sultan Hamengkubuwono niku raja. Terus nggadahi abdi dalem. Abdi niku berasal dari kata abdun. Abdun niku kawula nggih, kawulane sultan itu. Berarti semakin seseorang itu ngemawula berarti kan semakin turun lagi semakin turun. Maka seorang yang nuwun sewu kalau dirasakan dari sini, saya sudah banyak ibadahnya, berarti harus semakin menunduk. Saat orang itu semakin menunduk, semakin ngemawula, maka kesombongan itu pasti hilang. Karena sombong itu ku mendhuwur, ngemawula niku semakin tunduk. Berarti kok enten wong umpamanya ada orang bilang, aku lho wis salat. Nek ben-bengi paling titik 11 lho. Tapi bareng ini paling titik 11. Aku ora iso. Niku pasti ada yang salah. Karena orang semakin menghamba kepada Allah semakin merunduk dan menunduk. Sampai orang-orang yang seperti itu, karena di dalam Al-Quran disebutkan bahwa alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang itu adalah
orang-orang yang berzikir kepada Allah di dalam keadaan duduk, qiyam wuqu'udan, dan qiyam berdiri, duduk dan berbaring. Maka orang-orang seperti itu kalau lupa dengan zikir, lupa dengan Allah, itu istighfarnya sudah berkali-kali. Padahal seperti orang seperti saya, sholat mawon sing jelas-jelas nyembah Gusti Allah sering kadang-kadang lupa. Orang-orang yang seperti itu yang saya ceritakan, orang-orang soleh niku Bapak Ibu, lali pas mlaku lali mboten zikir lan Gusti Allah niku istighfarnya. Astagfirullahaladzim. Niku maknane semakin lama orang niku semakin berhasil, semakin menunduk, dan semakin tahu maka semakin banyak salahnya. Ngoten Bapak Ibu. Oke. Itu pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Tidak bisa instan. Kita harus mengolah pengalaman-pengalaman hidup kita menjadi pelajaran-pelajaran. Sehingga enten unen-unen malih, pengalaman adalah guru yang paling baik. Nah, Rasulullah bersabda, orang yang baik itu adalah kalau hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Berarti kalau kita meneropong diri sendiri, kok hari ini kok tidak lebih baik daripada kemarin, berarti rugi, gitu. Berapa kali kita rugi? Sudah berkali-kali, umpamanya begitu. Padahal semakin kesini kita itu pasti akan semakin mendekati yang namanya kepastian akan meninggal, itu pasti. Bapak Ibu kan ngertos ceritanya Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang katanya sakti itu, ngusir Jepang, katanya banyak orang yang tahu, jadi beberapa itu. Niku nggih mati toh, meninggal nggih sedo, Sri Sultan kok mati. Sedo toh semua. Orang yang projo mawon. Kita juga seperti itu, kita pasti. Rasulullah dawuh ngeten. Kafa bil mauti wa'idhan. Cukuplah dengan mati itu nasihat. Jadi orang itu sesungguhnya kalau sudah dengar mati itu harusnya sudah cukup, nggak perlu nasihat-nasihat yang lain. Mengapa seperti itu? Karena itu kepastian yang akan kita lalui, dan setelah meninggal kita membutuhkan apa yang kita lakukan di dunia ini. Sehingga urip itu koyo menyang pasar nggih. Kalau waktu urip itu koyo mampir ngombe, berarti sedina. Tapi kalau masalah bekal untuk di akhirat, urip itu koyo wong menyang pasar. Nek sing dituku itu barang apik nggih, apik. Tuku niku nggih ngangge amal itu lho. Amal ibadah kita niku berarti keapian. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk bisa orang itu peka mengambil pelajaran-pelajaran di dalam hidupnya yang tadi akhirnya menjadi pengalaman yang terumuskan menjadi pelajaran itu, maka orang itu bisa memprosesnya melalui tafakur. Tafakur sudah saya jelaskan pas waktu saya terakhir ke sini. Nek kalau jenengan lupa, itu sudah saya kirim rekamannya seperti ini ke Pak Bejo. Nah, nanti nyuwun Pak Bejo. Saya rekam biar memang mengingat kembali. Nah, Bapak Ibu, untuk berpikir itu agar lebih peka, agar pikirannya tidak lepas dari poros Islam, yang perlu kita lakukan adalah rutin untuk berzikir kepada Allah. Tidak hanya cukup nuwun sewu zikir setelah sholat sanes, zikir mau makan itu doa, bukan sebatas itu.
termasuk yang Asmaul Husna jenengan hafalkan itu kan apa mengucapkan apa melantunkan Asmaul Husna kapan? Ya seminggu sekali nih pas pengajian. Ya mboten. Niku diupayaaken nggih. Tidak harus Asmaul Husna. Macam-macam enten sing istighfar, enten sing sholawat, enten sing Asmaul Husna, enten sing Quran. Pokoknya sehari saya harus telung kebet namanya. Nah, seperti atau setengah juz. Hal-hal seperti itu dilakukan secara apa rutin, kontinu, rutin. Itu akan memunculkan dengan sendirinya itu akan mendapatkan anugerah dari Allah kepekaan itu. Niku nek bahasa Arabnya orang yang sergap wirid akan mendapatkan warid. Niku itu bahasa Arabnya. Bahasa Indonesianya orang yang rajin untuk melakukan zikir pasti akan mendapatkan peringatan juga. Zikir itu kan ingat, maka dia akan mendapatkan peringatan pelajaran-pelajaran dari Allah untuk lebih berkualitas. Nonton itu Bapak Ibu. Jadi saya berhenti dulu, barangkali ada diskusi. Nek boten kula lanjutaken.